Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Hari ini tepat 1 tahun channel saya berlanjut begitu ya. Yang tadinya saya itu punya sangkaan 1 tahun itu target saya 1.000 subscribers. Itu target saya 1 tahun. Nah sekarang sudah berapa? 21.000 ya. 21.000 sekian. Itu saya belum ada special edition lagi. Insya Allah besok lusa lah kita adakan special edition ya. Nah ini saya terima sekali lagi dengan syukur karena banyak perkara yang sebelumnya belum pernah terjadi pada diri saya ya, dalam pengertian banyak hal baru yang saya dapatkan, pengetahuan bertambah, pergaulan meluas begitu, dan alhamdulillah juga banyak berkenal dengan orang-orang yang baru, yang itu membuat kita memiliki ukhuwah yang baik begitu ya. Dan apa-apa yang saya katakan juga ditimbang oleh masyarakat luas yang mana pada akhirnya akan mengakibatkan berbagai macam respons, dan dari respons itu tatkala kita telaah, kemudian kita itu tafakuri, kita tadabburi, banyak sekali kekurangan yang ada pada diri saya begitu. Kekurangannya banyak sekali dan saya belajar. Jadi saya ini kalau YouTuber masih balita ya. Ini 1 tahun. Nah, kalau misalkan ke depan ada perubahan di dalam tata cara saya menyampaikan, atau misalkan dalam tata cara saya mereaksi, itu termasuk dari kedewasaan ya di dalam berkembang begitu. Nah, itu nanti akan ada ceritanya sendiri, insya Allah kita akan ceritakan ya, ada kisah menarik lah. Cuman saat ini kita akan melihat, sebelum itu terima kasih banyak kepada subscribers yang sudah sangat setia begitu, sedari awal. Itu ada yang dari awal saya masih belum 1.000, itu masih ratusan sampai sekarang, itu tiap hari ada terus itu ya. Itu ada tuh, ada Ali Rizky, kemudian ada Kang Gilang itu dari Garut. Yang saya tahu, yang saya ingat itu ada nama siapa, Thohirin Yamin ya. Nah beliau itu kalau sudah berdoa, ya Allah saya ini doanya itu luar biasa, bagus-bagus sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian nama-namanya itu kan biasanya bukan nama-nama asli, jadi saya juga nggak ingat juga nama-namanya siapa. Cuman banyak sekali lah. Nah yang mau di-mention, komentar di bawah ya, yang mau di-mention tuh, supaya saya itu ingat begitu ya, ingat nama-namanya, dan kalau ada waktu nanti suatu saat insya Allah kita bisa bertemu. Nah kita sekarang masuk ke video ya. Jadi apa yang mau kita lihat saat ini? Yang mau kita lihat itu Bang Haji Rhoma Irama ya. Kita sebut saja Haji Rhoma ya. Nah ini Kang Haji Rhoma ini, saya nyebutnya Akang aja karena beliau itu orang Sunda ya. Kang Haji ini direaksi oleh Pak Aldo. Nah, karena saya ini punya pengalaman buruk mereaksi channelnya Kang Haji ini, Kang Haji Rhoma ya. Ada pengalaman buruk. Saya kena strike itu sama Kang Haji Rhoma Irama. Ya begitulah. Ya itu hak mereka ya, karena memang produksi mereka. Cuman kalau ini berkaitannya dengan ilmu, seharusnya tidak begitu. Seharusnya terbuka begitu. Kalau ini berkaitan dengan ilmu. Lalu saya tidak re-upload begitu ya. Saya tuh nggak nyuri konten untuk kepentingan pribadi, tidak, karena ini ada menyangkut dengan ilmu ya, akhirnya harus dijelaskan dengan ilmu, dan itu malah kena strike oleh mereka. Jadi saya tidak mengambil lagi secara langsung. Nah ini kebetulan ada Babe Aldo yang mereaksi, jadi saya reaksinya ya video yang direaksi oleh Habib Aldo. Jadi apa ini, jadi hasiah lagi ya, reaction of reaction begitu, penjelasan atas penjelasan, yang mana di dalamnya itu mengundang Ruben Onsu sebagai mu'alaf, kemudian diwawancarai, dan wawancaranya berlangsung, ternyata ada kejutan begitu di dalamnya. Kita saksikan sajalah ya. Kita dengerin ini ya pernyataannya si Ruben Onsu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak Haji, sebelum aku memeluk agama Islam ini, saya mencoba mempelajari, mengenal lebih jauh lagi itu 4 tahun terakhir ini.
Untuk mengenal lebih jauh itu banyak sekali yang saya ingin untuk meyakinkan diri Lama saya ya 4 sendiri. tahun itu. Terus yang pertama, yang kedua Butuh sabar. karena pertemanannya banyak, yang saya lihat banyak, yang saya dengar juga banyak. Saya tidak mau mengenal Islam dari banyak orang. Akhirnya Cerdas. jadi membuat saya malah bingung. Cerdas. Ya belajar Islam karena yang dilihat banyak ya. Gua pernah baca satu buku ya, lupa gue judulnya tapi tentang mualafnya salah satu rocker Amerika. Dia bilang begini, kalau aku melihat pemeluk Islam, kalau aku melihat orang Islam, aku nggak akan pernah masuk Islam. Kalau aku melihat siapa yang membawa Islam, makanya aku memeluk Islam. Jadi apa yang dirasakan Ruben Onsu ya harus melihat Islam dari sumber yang benar. Soalnya kalau orang Islam belum tentu mencerminkan kelakuan Islam, nggak usah jauh-jauh. Gue ini Islam dari lahir, tapi nggak semua kelakuan gue mencerminkan Islam. Bentar, gitu. saya jadi baru ingat itu ada siapa itu di pojok kanan bawah itu. Oh iya, Fuad Pleret ya. Ada Fuad Pleret. Lanjut ya. Ya lanjut. Tentang Islam. Jadi pada saat ketika saya memutuskan untuk belajar tentang Islam, saya harus mencari satu orang yang bisa mengarahkan saya dan menjelaskan tentang Islam. Bentar, nah ini kalau 4 tahun untuk sampai kepada Islam itu ya menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya pencerahan itu tidak bisa didapatkan secara instan. Jadi sebetulnya kalau sekarang misalkan ada pesantren kilat begitu ya, semua serba kilat kan, ngaji kitab, maharor kemarin ya kilat begitu, kemudian pesantren kilat, yaitu nggak dapat apa-apa sebetulnya. Bayangkan itu Ruben itu 4 tahun itu baru kenal sama benernya Islam. Nah sudah masuk Islam juga nanti kan banyak juga tuh firqohnya, banyak juga itikad-itikad yang salah. Wah susah memang susah memang. Makanya kenapa keimanan itu tatkala dibawa wafat, tatkala dibawa mati, ya itu akan menjadi kenikmatan yang abadi gitu. Karena memang susah mendapatkannya. Ya itu satu orang itu ya dari sumber yang benar, sumber yang terpercaya, sehingga bisa diyakini oleh Ruben Onsu dan para mualaf lain ya. Lanjut. Kan kalau kita di TV nih, Pak Haji, kan kita sering ketemu sama ustadz ini kan banyak tuh, ya kan banyak. Nah di situ sambil saya interview, sambil saya sebenarnya menilai siapa nih yang yang akan gue pilih untuk ngebimbing gue untuk mengenal Islam lebih jauh gitu. Jadi akhirnya dari selama saya cari ini dapatlah saya bertemu dengan Habib Usman. Jadi mau anak buah Baal gitu. Sebentar ya, itu tadi bahasanya anak buah Baal ini. Itu yang saya dengar ya dari siapa? Kang Haji Roma nih. Kenapa emang kalau Ba'alawi? Rambut palsu lu tuh. Nah, Habib Usman bin Yahya, Habaib Ba'alawi, ketampol lu ya? Ketampol. Kebenaran itu akan nyari jalannya sendiri, Mak. Mak. Nah, Ba'alawi mukanya lihat tuh, muka nggak enak. Ada orang masuk Islam dia mukanya nggak enak anjir. Cuman gara-gara yang masukin Islam lewat jalannya Habaib Habib Usman bin Yahya, mata'anallah bituli hayati. Namanya sama Habib Usman bin Yahya yang mufti Batavia yang difitnah-fitnah sama golongan mereka ini. Ayo, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, tampol, muka tolol kelihatan nih. Aduh. Sebentar ya. Nah ini sudah sampai situ dulu ya. Jadi memang inti yang mau disampaikan oleh Babe Aldo ya sependek pengetahuan saya itu ya di sini. Jadi ternyata ada kejutan ya buat Bang Haji Roma Irama bahwa ternyata yang diundang itu malah membaguskan Habib begitu. Dalam pengertian ya Ruben itu masuk Islam, perantaranya itu ya Habib Umar itu. Nah, Habib Usman itu. Nah, jadi begini dulu ya. Memang yang namanya perantara masuk Islam itu hakikatuhu kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa
mengislamkan karena memang itu bukan daerah dalam hakikat. Tetapi kalau dalam syariat kan banyak tuh yang masuk Islam zaman sahabat dulu itu cukup hanya dengan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja begitu. Itu banyak sekali hadisnya. Dan ada kelebihan pada Habib Utsman itu sehingga untuk Ruben begitu cocok dengan pengertian yang mengenal bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Dan ini kan patut diapresiasi. Cuman Bang Haji ini sepertinya kaget begitu. Oh, anak buah Ba'alwi. Kayaknya kaget. Tidak menyangka. Cuman justru saya melihatnya di sini saya melihatnya di sini positif ya. Dalam pengertian positif begini. Ini kan acara bukan live. Acaranya Bang Haji begitu. Acara Bisikan Roma kan. Nah, sebentar ya. Saya kemarin soalnya bilangnya Bisikan Demit kan. Ya sekarang Bisikan Roma ya. Bisikan Roma tuh. Ini acara kan Bisikan Roma. Acara Bisikan Roma itu mengundang siapa? Mengundang Ruben untuk ditanya tentang mu'alaf dan lain sebagainya. Kemudian malah menyebutkan orang yang paling berjasa dalam hal Ruben ini masuk Islam, yaitu Habib Utsman. Nah, ini kan nggak nyangka nih Roma Irama itu ya. Bang Haji ini nggak nyangka. Yang mana kalau memang sedari awal Bang Haji Roma ini tidak menerima, ya ini nggak bakalan tayang kan. Ya di-cut aja bagian yang itu begitu. Lagian orang juga nggak bakalan tahu. Dan itu bisa dibicarakan misalkan dengan Ruben Onsu. Meskipun nanti di belakang bakal ada cerita lagi begitu ya. Bakal ada cerita lagi. Cuman ya kita harus apresiasi dulu bahwa dari segi ini Bang Haji tetap menyampaikan begitu. Tetap menyampaikan kepada kita. Meskipun tadi kok langsung ada celetukan ya, bukannya bilang alhamdulillah itu, tapi malah anak buahnya Pak Alwi juga nih, nah malah begitu. Lah kok ya lah nggak apa-apa lah itu karena Bang Haji Roma Irama ini sudah jelas zahir ya, tidak ada yang disembunyikan, itu memang membatalkan nasabah Alwi ya, memang demikian adanya. Nah cuman karena dari kemarin itu kan saya terhadap beliau ini, terhadap Bang Haji Roma Irama ini itu kan kritikannya pedas ya, udah bukan pedas lagi kritikannya, itu udah saya kemarin udah membara begitu ya. Kenapa ya? Karena narasi-narasi yang dibangun oleh beliau, oleh Bang Haji Roma Irama ini narasinya narasi saya katakan bahasa selain sampah itu narasi-narasi tidak berguna begitu, narasi-narasi kosong. Nah, saya ini berusaha untuk menyampaikan dengan gaya yang berbeda ya. Ini agak sulit nih keluarnya nih, karena gaya saya biasanya ya ceplos-ceplos begitu. Nah jadi dengan dengan apa-apa yang dikeluarkan oleh Bang Haji Roma Irama, saya merespons. Yaitu adalah responnya yang keluar. Saya kemarin sama Abah Setu itu saya udah nantangin gak ditanggepin, kemudian sama Abah Buntet juga gak ditanggepin. Yang baru kemarin saya sama Hanif Farhan itu ya, nggak tahu ditanggepin apa enggak, karena saya nggak ngasih tenggang waktu lah sama Hanif Farhan itu. Nah ini ada ada perubahan dalam diri saya menyikapi Bang Haji Roma Irama ini, dalam pengertian ya mau bagaimanapun beliau ini termasuk korban begitu. Jadi kalau misalkan di kita ini kan ada penyalahgunaan narkotika begitu ya, penyalahgunaan narkoba itu kan pemakai narkoba biasanya itu beda hukumannya dengan pengedar. Nah kalau misalkan Bang Haji Roma Irama ini sebetulnya ya kalau masuk pengedar subhat sudah menjadi pengedar subhat, sebetulnya sudah menjadi pengedar fitnah. Cuman bagaimanapun ya ini asalnya memang karena kekurangan ilmu agama beliau. Jadi kekurangan ilmu agama Habib Roma lagi, Haji Roma Irama ini kekurangan ilmu agama, yang mana pada akhirnya terjadilah atau kenalah oleh fitnahnya siapa? Fitnahnya Imad. Nah, maka ini surat cinta ya saya kepada Bang Haji Roma Irama. Lihat Bang Haji itu ya, sesuatu yang sangat baik, yang sangat sulit, yang belum tentu kita ini bisa menjadi bagian dari itu, mengislamkan seseorang setelah sebelumnya
kafir dari lahir begitu. Kemudian masuk Islam 4 tahun mencari, kemudian bertemu dengan orang yang tepat which happens to be Ba'alwi, yang kebetulan itu adalah Ba'alwi. Kok malah dinyinyirin begitu. Jadi kalau misalkan Bang Haji ini tidak suka sama Ba'alwi karena ya satu atau dua katakanlah individu ya, udahlah saya nggak suka juga bahasa oknum itu, ya sudah individu saja. Karena 2 dan 3 individu, kenapa harus melihat kepada jelek semuanya Ba'alwi? Lah toh ternyata kalau kita balik sebetulnya, kenapa kita nggak lihat yang baiknya sehingga menutupi yang buruknya? Jadi kalau misalkan kita melihat kepada Ba'alwi, sebetulnya mereka ini kan banyak ya. Jadi afrodnya, membernya ini banyak, terlalu banyak untuk bisa diobservasi. Bagaimana kita bisa mau melihat istiqro tamah begitu satu-satu ya. Kita kumpulkan semua Ba'alwi, kemudian kita cek nih mana yang lebih bagus, mana yang bagusnya apa yang jeleknya, kan nggak bisa kita seperti itu karena terbatas sekali. Yang mana pada akhirnya yang kita lihat hanyalah sebagian-sebagian. Loh kenapa kok ini ada Ba'alwi yang bagus, kenapa tidak yang jelek menjadi tertutup oleh yang bagus? Kenapa malah yang bagus ini tertutup oleh yang jelek? Begitu. Ya karena semua klan, semua marga juga pasti demikian adanya, pasti ada. Nah makanya ada komentar misalkan ya, di dalam komentar-komentar saya itu yang mengatakan, oh si A ini sudah terlalu cinta sama Ba'alwi. Loh, saya itu senang kalau dikatakan seperti itu, karena kalau saya cinta sama Ba'alwi itu bukan karena mereka itu ngasih uang sama saya, bukan karena mereka itu ngasih jabatan sama saya, bukan karena mereka itu muji-muji sama saya, enggak, bukan karena itu. Kenapa? Yang pertama karena Rasulullah SAW, yang kedua karena mereka itu sudah menjadi perantara bagi ilmu yang datang kepada saya. Itu yang menjadikan saya itu cinta kepada mereka begitu. Nah, ala kulli halin ya, kepada siapa Bang Haji Roma Irama atau kepada yang mengikutinya, ini hanya sekedar cinta ya, rohmah. Saya ini berusaha sekarang untuk melihatnya dengan ainur rohmah. Melihatnya dengan itu. Saya mencoba berusaha untuk melihat dengan kacamata itu. Ini kan sebetulnya kasihan ya. Jadi Bang Haji ini merasa dia itu sudah terbebas dari belenggu Ba'alwi. Padahal yang di dalam kenyataannya Bang Haji ini malah lari kepada belenggunya Imad. Begitu. Ya mungkin kalau misalkan ditanyakan sama Bang Haji sendiri, apakah Bang Haji tidak berkorban secara material begitu untuk PWLS misalkan, atau untuk kelompoknya Imad? Ya saya nggak tahu juga begitu ya. Cuman ya ini kan pertanyaan buat Bang Haji sendiri. Yang mana pada akhirnya itu, kenapa tatkala ke Ba'alwi dikatakan menjadi dawir lah dan lain sebagainya, tetapi kepada non Ba'alwi tidak dikatakan sebagai dawir dan lain sebagainya. Nah itu kan sebetulnya ya keberpihakan saja sedari awal begitu. Jadi Bang Haji Roma Irama ini jangan sampai hatinya tertutupi karena ada satu sentimen tertentu. Ya sentimen itu kan tidak harus kebencian ya. Ya bisa jadi karena pengaruh atau memang ya sesuatu yang lain lah, saya tidak tahu yang menjadi trigger Bang Haji Roma Irama ini sampai dengan masif sekali ke bawah-bawah terus begitu batalnya Ba'alwi di hampir setiap kesempatan. Nanti sama saja dengan kiai-kiai yang besar tuh kayak Kiai Said Akil, Kiai Marzuki Mustamar, itu sama saja nanti pada akhirnya. Nah itulah jadi saran saya begitu ya kepada Bang Haji Roma Irama, bi'ainur rahmah, karena tidak ada untungnya untuk kampanye bahwa Ba'alwi itu batal. Nasabnya itu nggak ada untungnya sama sekali. Jadi kalaupun memang di dalam hati, sebagaimana perkataan Bang Haji Roma Irama, hakul yakin, yang mana itu sebetulnya tidak mungkin. Cuman kita musalamah lah dengan istilah itu. Kenapa tidak disimpan sendiri saja begitu ya? Nah kalau misalkan mengatakan nanti ngebalikin, ya kenapa kamu juga bilang-bilang Ba'alwi itu keturunan Rasul, kenapa nggak disimpan sendiri aja? Ya sedari awal kalau misalkan memang tidak ada yang membatalkan, ya kita juga nggak bakalan merespon, yang mana pada akhirnya itu akan terjadi debat kusir. Nah nanti melawan ini melawan itu susah juga ngobrolinnya begitu. Cuman ini yang namanya saran-saran. Kemudian kepada selain Bang Haji Roma Irama yang tanggung sudah menjadi muhibbinnya, siapa itu, Imad ya. Ini jangan jangan juga kalian merasa terbebas ya, kalian itu sama saja. Kalau misalkan dulunya muhibbin, sekarang jadi mukimad, sama saja begitu. Itu tidak akan menjadi berbeda, karena orang itu pada akhirnya hatinya akan mail, akan condong kepada salah satu pihak. Pada akhirnya begitu. Itu tidak akan bisa terlepaskan. Nah, jadi
Saran saya begini, coba dilihat lagi ya, coba dilihat lagi apakah Anda itu, hei orang-orang yang ikut sama IMAD, apakah kalian itu orang-orang yang memang pesantren gitu atau tidak? Atau misalkan bisa mengakses ilmu secara langsung atau tidak? Apakah kalian itu memiliki kecakapan berpikir sendiri atau tidak? Tatkala itu semua tidak dimiliki, maka besar kemungkinan kalian ini dieksploitasi begitu. Itu besar kemungkinannya. Cirinya apa? Nah, selama kalian di PWI, misalkan selama kalian di dekat IMAD, coba saya tanya tuh tentang tauhid sudah sampai mana belajarnya, tentang fikih sudah sampai mana belajarnya, tentang tasawuf sudah sampai mana belajarnya. Ini Islam itu disampaikan tidak kepada ulama-ulama terdahulu begitu. Nah, itu saja pertanyaannya. Kalau misalkan tidak, berarti kalian itu hanya dieksploitasi saja. Sayangi nyawamu, sayangi waktumu, sayangi materimu, begitu. Dan akhirnya saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang menonton channel ini baik yang pro terhadap apa yang saya katakan, ya, karena sebetulnya bukan pro dan kontra sih sebetulnya. Kalau orang bisa menimbang apa yang sudah saya katakan, itu bisa melihat dengan jelas. Kalau bisa menimbang, kalau tidak ya pada akhirnya ya yang suka saya dari awal, apapun yang saya omongin suka, ya. Nggak bakal sampai benci begitu. Kalau sudah benci dari awal, apapun yang saya omongin salah semua. Ya itu mah sudah di YouTube sudah seperti itu. Jadi supaya kita bisa belajar, ditimbanglah perkataan setiap orang itu ditimbang begitu ya. Jadi kalau misalkan mau menimbang perkataan IMAD ya silahkan ditimbang perkataan IMAD. Tapi ya kalau misalkan kamu menimbang perkataan IMAD, ya timbang juga perkataan orang yang kontra sama IMAD begitu. Itu kan bisa seperti itu sebetulnya, bisa dilihat-lihat. Cuman ala kulli halin, kalau orang memang sedari awal itu belajarnya tidak tidak runtut ya. Dari mulai cara berpikir yang benar, cara membaca kitab yang benar, cara memahami kitab yang benar, mentarkib yang benar, sampai cara memahami mantuk yang benar, cara memahami mafhum yang benar, itu sedari awal tidak dipelajari, maka akan terbawa oleh narasi-narasi yang seolah-olah ini benar padahal tidak. Yang mana pada akhirnya ternyata kalian semua pun menjadi korban juga begitu. Ya, yang mana pada akhirnya begini, kalau saya itu tadinya ya bilang sama para habaib begini, para habaib itu terlalu baik ya. Terlalu baik dalam pengertian orang-orang yang menyerang mereka itu masih didoakan baik begitu, masih didoakan baik. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan dirahmati dan lain sebagainya. Sebaliknya saya itu tadinya orang yang seperti ini nggak usah didoakan baik begitu. Kenapa ya? Karena pada akhirnya fitnahnya nggak selesai begitu. Ya kenapa enggak kita misalkan udahlah kita doain aja lah orang-orang yang memang terbawa fitnah IMAD ini biar binasa begitu ya. Kenapa enggak kita berdoa seperti itu? Nah, para habaib itu enggak berdoa seperti itu. Mereka itu enggak sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Terlalu baik. Nah, cuman saya akhirnya sekarang mungkin harus ikut cara mereka begitu. Harus ikut cara para ulama ya, melihat dengan ainur rahmah. Jadi akhirnya saya mendoakan kepada orang-orang yang terbawa arusnya IMAD, mudah-mudahan segera diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat perkara yang benar, kemudian mendapatkan sedikit banyaknya pengetahuan, bertambah terus pengetahuannya sehingga tidak menjadi korban fitnah. Nah, adapun yang sedari awal sudah membela Ba'alwi dalam pengertian bisa melihat perkara yang benar, saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua berada dalam magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan di yaumil qiyamah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sebelum husnul khatimahnya itu diberikan istiqomah, kemudian mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan yang luas, diberi kesehatan yang lapang dan waktu yang bermanfaat. Nah, itu sajalah ya. Ini saya sedang belajar nih. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.